Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya mahasiswa atas nama Muhammad Zuliadan dan NIM saya F1A019135 ingin mengasistensikan tugas besar struktur kayu yang kedua. Untuk lembar AC saya sebagai berikut. 1. Untuk dimensi kayu saya tidak sesuai dengan pasaran. Kemarin saya merancang menggunakan 8/14 dan menurut SNI itu tidak ada. Dan sekarang untuk perbaikannya saya sudah menggunakan 8/12 dan sesuai dan SNI, dimana yang di SNI itu yang ada 8/10, 8/12 dan 8/15. Selanjutnya untuk perhitungannya dan perbaikannya sebagai berikut. Berikut adalah data perencanaan saya di mana tipe kuda-kuda A. Lanjut langsung saja, yaitu dimana data perencanaan ini dimensi gording saya mengubahnya menjadi 0,08 atau 8 cm dan tingginya 12 cm. Selanjutnya maka didapat kerapatan, yaitu kerapatan sama dengan 767,1 dan dimana ini adalah arah QX nya dan ini arah QY nya. Selanjutnya momen inersianya sebagai berikut. IX sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali B dikali 12 pangkat 3 sama dengan 1152. Untuk Y nya sama dengan 1/12 dikali B pangkat 3 dikali H sama dengan nilainya itu 512. Selanjutnya itu lanjutan izinnya dimana sebagai berikut 1,133 cm. Untuk segitiga X nya sama dengan segitiga X beban mati ditambah segitiga Y beban hidup, maka didapat hasil yaitu 0,2585 cm. Dan berikut adalah rumusnya, dimana selanjutnya yaitu arah Y segitiga Y beban mati ditambah segitiga Y beban hidup. Rumusnya sebagai berikut, maka didapat hasil sama dengan 0,4881 cm. Untuk lanjutan total sama dengan akar dari segitiga X kuadrat ditambah segitiga Y kuadrat, maka didapat hasil sama dengan 5,523 mm. Syarat untuk segitiga lanjutan kurang dari segitiga ijen. Untuk segitiga lanjutannya itu 5,5234 dan kurang dari 13,333 mm, maka oke. Jadi kesimpulannya untuk dimensi gordeng 8/12 yang saya rencanakan aman untuk digunakan. Selanjutnya berikut adalah perhitungan pembebanan kuda-kuda. Data-datanya sebagai berikut. Dimensi gordingnya tetap menggunakan 8/12 dan asumsi kuda-kuda tetap menggunakan 8/12. Berikut adalah row atau kerapatannya, berat penutup atapnya, jarak antar kuda-kuda 4 meter, jarak antar gording yaitu 1,47, faktor koreksi 1,05, untuk tekanan angin 75 kg per meter kuadrat, untuk kemiringan atap sama dengan 40 derajat. Selanjutnya yaitu berat masing-masing batang, dimana batang A1 sebagai berikut. Ini batang A1 ini, dan menggunakan rumus panjang batang A1 dikali B ini yaitu 8 dikali H atau D untuk tingginya dikali FK faktor koreksinya yang ini 1,05 dikali row atau kerapatan, maka didapat hasil sama dengan untuk batang A1 sama dengan 11,355. Selanjutnya yaitu batang B1, dimana rumusnya panjang batang B1 dikali B dikali D, ini D nya itu tinggi dimensi gording dikali FK faktor koreksinya dikali row kerapatan, maka didapat hasil sama dengan 11,355.
Selanjutnya yaitu bentang D1. Rumusnya sebagai berikut: panjang batang D1 dikali B, yaitu lebar dimensi gordingnya dikali D, tingginya dikali faktor koreksi dikali kerapatan, maka didapat hasil sama dengan 8,921. Selanjutnya yaitu bentang atau batang V1 sama dengan panjang batang V1 dikali B dikali D dikali FK faktor koreksi dikali kerapatan. Maka untuk batang V1 didapat hasil yaitu 9,278. Selanjutnya perhitungan selanjutnya kita tabelkan. Selanjutnya yaitu berat sendiri kuda-kuda, di mana simpul 1 berikut adalah simpul 1, yaitu rumusnya 0,5 dikali berat batang A1 ditambah berat batang D1. Ini adalah berat batang A1 dan ini adalah berat batang D1. Maka didapat hasil sama dengan 10,124. Selanjutnya yaitu 2 berat penutup atap. Berat penutup atap di mana J1 sama dengan J11. Untuk berat penutup atap ini J1 sama dengan J11, nilainya sama. Maka untuk rumusnya 0,5 dikali panjang batang A1, panjang batangnya sama dengan 1,486 dikali jarak kuda-kuda yaitu 4 dikali berat penutup atap 11. Maka didapat hasil sama dengan 32,3092. Selanjutnya yaitu berat penutup atap pada J12 sama dengan J13 sampai J20. J12 sampai J20. Ini J12, 13, 14, 15, 16 sampai J20. Untuk berat penutup atapnya didapat hasil sama dengan 64,618. Untuk selanjutnya yaitu berat gording, rumusnya jarak antar kuda-kuda dikali B dikali D dikali kerapatan. Jarak gordingnya yaitu 4 dikali B dimensi gording yang lebarnya, dan ini untuk tingginya dikali kerapatan, maka didapat hasil sama dengan 29,456. Selanjutnya perhitungan beban sambungan pada J1. Untuk beban sambung J1 sama dengan rumusnya 0,5 dikali berat beban kuda-kuda J1 sama dengan 0,5 dikali 10,138, maka didapat hasil sama dengan 1,52. Untuk perhitungan beban sambung selanjutnya kita tabelkan. Oke, selanjutnya itu beban angin, dimana diketahui di soal tekanan anginnya 75 kg meter kuadrat. Untuk angin tekan WH dari perhitungannya di atas yaitu 44,1, dan angin hisapnya sama dengan min 44,1. Maaf, ini angin hisap. Selanjutnya itu berat angin tekan, dimana pada J1 dan J16 yaitu sama. Kita lihat dulu gambarnya. J1 sama J16 itu sama untuk angin tekannya. Rumusnya itu 0,5 dikali panjang A1 dikali jarak kuda-kuda dikali WT. WT itu W tekan. Selanjutnya 0,5 dikali panjang A1 1,486 dikali 4 jarak kuda-kuda dikali angin tekannya 44,1, maka didapat hasil sama dengan 129,531. Jadi untuk J1 sama dengan J16 itu sama untuk berat angin tekannya. Pada J17, J18, 19, 20 untuk angin tekannya ini J17, 18, 19, 20 angin tekannya itu sama. Rumusnya sebagai berikut, didapat hasil sama dengan 259,061. Selanjutnya yaitu berat angin hisap pada J11 sama dengan J16. Rumusnya sebagai berikut, J11 sama dengan J16, J11 dan J16. Untuk angin hisapnya yaitu sama beratnya, yaitu min 129,531. Selanjutnya yaitu angin hisap pada
J12, J13, 14, 15 sama nilainya, yaitu min 259,061. J12, 13, 14, 15 yang ini 12, 13, 14, 15 sama nilainya 259,061. Selanjutnya yaitu C, beban hidup, dimana kita asumsikan beban hidupnya yaitu pada bagian atasnya. Beban hidupnya yaitu pada J11, J1, J12, J13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sama dengan beban hidupnya yaitu 100 kg. Ini ya di bagian atasnya beban hidupnya. Selanjutnya berikut adalah panjang batang kuda-kuda, di mana A1 sama dengan 1,469 batang A1 1,469 dan A2 ini A2 sama dengan 1,469 sama sampai bawah sama dia panjangnya. Untuk B1 sama dengan 1,469. Ini B1 1,469. Selanjutnya yaitu D1 1,150. Untuk D1 ini 1,150 untuk panjang batangnya. Selanjutnya yaitu V1 yang vertikal, ini V1 panjang batangnya itu 1,200. Selanjutnya data-datanya sebagai berikut: data berat volume kayu atau kerapatannya, berat penutup atap sebagai berikut yaitu 11. Selanjutnya itu berat masing-masing batang, di mana nama batang A1 sampai A10 itu panjangnya yaitu sama 1,469, maka didapat berat masing-masing bentang untuk A1 sampai A10 sama dengan 11,356. Untuk berat batang B1 sampai B8 itu sama ya 1,469, maka beratnya yaitu 11,356. Selanjutnya yaitu D1 sampai D10 itu panjang batangnya sama, maka didapat beratnya yaitu 8,892. Untuk V1 sampai V9 juga panjangnya yaitu sama 1,200, maka didapat beratnya yaitu 9,279. Selanjutnya berikut adalah berat sendiri kuda-kuda, di mana S1 simpul 1, ini simpul 1 ada A1 sama D1. A1 sama D1, maka didapat hasilnya itu berat simpul 1 sama dengan 10,124. Untuk S2 D1, V1 sama B1. Simpul 2 D1, V1, B1, maka didapat beratnya yaitu yaitu beratnya yaitu 14,763. Selanjutnya untuk pembebanan kuda-kuda, maka didapat hasilnya sebagai berikut, di mana J1 beban kuda-kudanya 10,124 yang ini dari tabel tersebut. Selanjutnya itu berat penutup atap di bagian atasnya aja ya, berat penutup atas J1, J11, J12 sampai J20, maka didapat beratnya sebagai berikut. Berat penutup atap untuk J1 sama J11 ini sama 32,309. Selanjutnya yaitu berat gording hanya di bagian atasnya saja, di mana J1 sama J11 itu sama juga. Untuk berat gordingnya sama. Berikut adalah beban sambung.
Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan beban plafon, dimana barunya sebagai berikut. Selanjutnya gambar batang pada sub 2000. Selanjutnya berikut adalah joint load dead atau beban hidupnya. Selanjutnya ini joint load dead, ini untuk axial force diagramnya di hidupnya. Ini deformant sub pada beban hidup. Ini untuk pada beban ini beban hidup ya, mohon maaf, ini dead, ini beban matinya, mohon maaf. Sebagai berikut, berikut adalah frame load atau tekanan angin sebagai berikut. Selanjutnya berikut adalah tabel elemen forge frame, di mana beban hidup, beban mati, dan beban angin. Selanjutnya dari batang A1 ya sampai A10, B1 sampai berikutnya terus saja kita geser. Berikut adalah rangkuman dari data di atas, maka didapat untuk maksimum batang atas untuk beban mati dan maksimum untuk batang atas yaitu min 5506,82 pada batang atas, maka maksimumnya itu tekan. Selanjutnya itu batang bawah, dimana pada B4 yaitu 6633,77 untuk tarik pada batang bawah ya. Selanjutnya itu batang diagonal, maka didapat pada D16 untuk maksimumnya sama dengan 1856,62 yaitu tarik. Selanjutnya itu pada batang vertikal untuk maksimumnya pada V5 yaitu 6788,46. Berikut adalah kontrol gaya batang, di mana reaksi perletakannya RA sama dengan RB sama dengan beban hidup pada titik simpul per 2. Beban hidupnya ada 11, untuk kita asumsikan beban hidupnya 10 kg, maka 11 dikali 10 sama dengan 1100 per 2 sama dengan 550. Selanjutnya yang ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 pada simpulnya, titik simpulnya. Selanjutnya menghitung gaya batang, di mana simpul 1 ini simpul 1 di mana alfanya sama dengan 40, kemiringan atap, mohon maaf, B sama dengan 13, yang ini EF sama dengan 0, di mana V1 min D1 sin B ditambah A1 sin alfa sama dengan min V1 100 min D1 sin 13 derajat ditambah A1 sin 40 derajat sama dengan 0. Maka didapat untuk persamaan 1 sebagai berikut. Untuk horizontalnya A1 cos alfa ditambah D1 cos B sama dengan 0. Maka didapat untuk persamaan 2 ini, persamaan 2. Kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka didapat hasil A1 sama dengan 122
untuk A1 nya. Itu D1 nya sama dengan min 95,935. Untuk data di subnya yaitu A1 didapat sama dengan 122,38. Untuk D1 sama dengan min 96,15. Selanjutnya untuk simpul 2 sebagai berikut. Simpul 2 atau J2, maka untuk kemiringannya 40 derajat, B nya sama dengan 13 derajat. Untuk D1 sama dengan 95,935. Yang ini untuk vertikalnya sama dengan RA ditambah V1 ditambah B1 sin alfa min D1 sin B sama dengan 0. Maka didapat persamaan 1 sebagai berikut. Untuk yang horizontalnya D1 cos B ditambah B1 cos alfa sama dengan 0. Maka didapat yaitu sebagai berikut. Untuk B1 nya yaitu min 22,023 yaitu tekan, dimana pada sub untuk B1 nya sama dengan min 22,38 tekan. Kita substitusi nilai B1 sama dengan min 122,023 ke persamaan 1, dimana V1 ditambah 0,6427 B1 sama dengan min 528,42. Maka didapat hasil yaitu P1 sama dengan min 449,996, dimana pada sub yaitu P1 nya sama dengan min 450. Untuk V1 ya, kita cari dulu min 450. Untuk V1 min 450. Oke, untuk V1 sama dengan min 450 pada sub. Untuk B1 nya sama dengan min 122,38. Untuk A1 nya sama dengan 122,38. Kita cek yang tadi. Ini untuk A1 yang tadi, dimana pada sub 122,368, dan untuk D1 nya min 96,15. Untuk V1 yang tadi dimana min 450, maka sudah benar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.